Oke guys, ada pertanyaan lagi nih, yaitu Bang, please jawab dong, kalau akuarium lagi berbusa, boleh dikasih makan nggak sih? Nah, sebenarnya sih udah gue jawab, tetapi seperti kayak kurang puas juga dia dengan jawabannya. Mungkin kurang jelas atau mungkin benar-benar nggak ada bayangan atau nggak ada terawangan tentang berbusa. Nah, oke, kita akan bahas yuk. Kira-kira akuarium atau air berbusa itu penyebabnya apa? Penanganannya gimana? Dan lalu boleh nggak sih kita ngasih makan saat air itu berbusa? Bahas yuk. Lempar kenapa? Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, gua Rihan Pondika balik lagi di Storybus 24 tentunya dalam membahas ikan mas koki guys. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang busa guys, atau ya bisa dibilang over kadar amoniak ya guys. Nah, sebenarnya kalau busa memang kita bisa mengartikannya ada beberapa kemungkinan sih. Salah satunya adalah kadar amoniak di dalam tank kalian itu sangatlah tinggi. Nah, bagaimana cara mengurainya atau menguranginya? Nah, kalian tinggal lihat dari sebelum-sebelumnya. Kalian bagaimana untuk maintenance-nya sendiri, maintenance air seperti apa, lalu kalian pemberian pakannya seperti apa, kebanyakan atau enggak. Kalau kebanyakan ya memang pasti akan mengeluarkan busa tentunya. Nah, kalian tentunya harus bisa pinter-pinter memaintain air kalian. Nah, kadar amoniak bisa dites dengan alatnya ada, tapi kalau gua sih memang salah satunya ya dari pergerakan ikan juga udah kelihatan kok guys. Jadi kalau ikan udah ya malas berenang, malas aktif, biasanya terjadi sesuatu. Dan paling ringannya adalah amoniaknya tinggi guys, seperti ada busa di permukaan air ya guys. Nah, kalau udah berbusa gini ya tinggal kalian water change aja 50%, lalu kalian bisa berikan probiotik untuk menambahkan bakteri baik di sini untuk mengurai kadar amoniak yang tinggi tentunya. Itu yang pertama. Lalu yang lain-lainnya apa ya? Bahas lagi yuk. Oke, kita lanjut guys. Nah, untuk yang kedua sendiri biasanya kita terlalu over dalam memberikan garam ikan. Garam ikan kalau kita ngasihnya kebanyakan itu juga bisa menyebabkan busa guys. Nah, makanya kalian juga jangan sampai terlalu banyak dalam memberikan garam ikan guys. Jadi garam ikan sih bisa apa aja ya. Di sini karena kebetulan ada salt pill punyanya ikan Asia ya gue pakai ini. Tapi kalau misalnya gue kasihnya kebanyakan, biasanya memang kadang timbul busa. Lalu cara penanganannya gimana bang? Ya tinggal kurangin aja pemakaian ini. Atau misalnya udah terlanjur terlalu banyak ya udah tinggal kalian lakukan water change lagi aja kayak tadi gitu guys. Nah, jadi untuk masalah pakan, boleh nggak sih kalau saat kita berbusa kasih makan? Nah, kalau kadar amoniaknya tinggi saat kita kasih makan, tentunya akan bertambah kadar amoniaknya saat ikan membuang kotorannya guys. Nah, makanya kalian bisa bisa memikirkannya sendiri lah ya. Tetapi kalau misalnya bang, gue ada water change, udah lakukan apa yang lu bilang bang, tapi masih berbusa. Nah, di sini juga memang harus teliti juga, kadang memang setiap daerah berbeda-beda kadar airnya. Kadang ada yang kandungan besinya lebih tinggi, ada kandungan asamnya lebih tinggi, atau misalnya seperti air payau dekat-dekat laut gitu guys. Nah, ada lagi juga mungkin ya sumurnya kalian itu tercemar dari limbah rumah tangga, semisalnya bekas nyuci baju atau apa, jadinya airnya gampang berbusa. Nah, kalau udah begitu, bagaimana cara penanganannya bang? Ya penanganannya sebenarnya sih sama aja. Untuk water change sebenarnya yang paling baik itu menggunakan air yang sudah diendapkan minim-minimnya. Itu adalah 5 jam guys, sampai 8 jam. Untuk membuat aman si ikan mas koki kalian. Nah, makanya jadi kalau misalnya menghadapi air yang seperti itu ya kalian bisa akalin sendiri deh gitu. Jangan yang terlalu jor-joran juga memberikan pakan. Tapi kalau memang sudah harus banget memberikan pakan, gue yakin kalau gue memang membesarkan ikan mas koki sampai ukuran-ukuran seperti ini, itu nggak ada treatment yang aneh-aneh.
Bahkan sampai sekarang itu tidak memakai lampu UV guys. Padahal lampu UV itu penting banget dalam membantai bakteri-bakteri jahat atau bakteri-bakteri yang lainnya juga. Gue nggak pakai guys sampai saat ini. Tapi kan gue sehat-sehat aja gitu. Nah, jadi buat kalian yang di rumah, kalau misalnya udah punya ikan mas koki, tentunya pasti akan ya gitu ya. Pasti akan terbiasa nantinya. Yang penting ikan kalian dibiasakan tidak manja guys. Kan bisa terjadi aneh-aneh pada ikan. Gampang sih. Tinggal kalian peka aja. Dia harus diobatin seperti apa. Tetapi kalau penanganan awalnya, biasa sih kalau gue suka memberikan bawang putih tumbuk atau bawang putih bubuk apa namanya halus, yang dihaluskan digeprek langsung gue kasih, mereka doyan kok, tenang aja. Nah, gimana jawabannya, memuaskan nggak? Kalau udah mengerti tentang kadar amoniak, ya udah gitu, tinggal kalian pahami aja cara perawatannya, gerak-gerik ikan. Kalau misalnya masih aktif kayak gini nih guys, masih aktif, masih mau makan, aman-aman aja sih guys. Jadi nggak usah yang terlalu kaku-kaku banget dalam memelihara ikan mas koki tentunya ya. Ya udah, kalau kayak gitu, gua akhiri dulu video ini. Semoga dapat menjawab pertanyaannya buat siapa tadi ya yang bertanya. Nih, @alvintube. Strip IY1MX, namanya sih agak aneh. Memang sulit juga dibacanya. Yang penting itu dia guys. Buat lo yang udah bertanya, semoga terjawab ya. Nah oke, kalau gitu gua kira dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam story fish. Jangan lupa like dan juga subscribe ya guys.